di kuartal yang ketiga 5,04, sehingga untuk bisa mencapai pertumbuhan sesuai target APBN, kita harus kemudian bekerja lebih giat dan bekerja lebih kuat untuk bisa secara rata years on years nanti kita harapkan minimal 5,2, bahkan bisa lebih dari itu. Menteri Keuangan kita adalah orang yang bisa memberikan harapan baru kepada banyak seluruh komponen bangsa. Rakyat sudah banyak berharap, dan tentunya harapan ini harus diwujudkan dalam sebuah kerja-kerja yang terukur, terorganisasi dalam sebuah orkestrasi kebijakan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Menteri Keuangan untuk segera memberikan paparannya. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat para pimpinan Komisi 11 DPR RI, Pak Misbakun, Pak Dolfi, Pak Muhammad Haikal, Pak Fauzi Amro, dan anggota Komisi 11 yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan coba memaparkan perkembangan ekonomi triwulan ketiga 2025 dan sedikit prospeknya ke depan. Anggota Dewan yang terhormat, kami akan mulai presentasi dengan melihat dinamika perekonomian global. Kalau kita lihat sampai saat ini prospek perekonomian global mulai membaik, walaupun ada sempat ribut sana sini, kalau saya lihat sih lebih bagus daripada sebelumnya. Tensi di Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mereda. The Fed juga sudah menurunkan Federal Funds Rate untuk kedua kalinya tahun ini. Jadi ada harapan juga The Fed masih akan menurunkan Fed Funds Rate-nya di bulan Desember. Hal ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas dan prospek ekonomi serta sektor keuangan global ke depan, terutama dampaknya bagi emerging market termasuk Indonesia. Jadi kalau kita lihat gambar di depan itu, proyeksi pertumbuhan global yang tengah itu direvisi ke atas. Kalau kita lihat OECD tahun 2025 tumbuhnya 3,2%, mengalami koreksi 0,3% daripada sebelumnya. Yang IMF tahun 2025 diprediksi dunia tumbuh 3,2%, ini dikoreksi ke atas lagi 0,2% dari sebelumnya. Jadi kelihatannya ini sudah balik ke prediksi awal IMF di awal tahun sebelum ada trade war, bahwa global akan tumbuh dengan pertumbuhan 3,2%. Ketika trade war terjadi, IMF langsung menurunkan ke 2,8 yang diikuti oleh pesimisme di perekonomian dunia termasuk Indonesia. Tapi ternyata kelihatannya dampak perang dagang itu sudah mulai diperkirakan tidak sebesar yang sebelumnya, sehingga mereka merevisi lagi ke atas ke 3,2 sesuai dengan prediksi semula. Level pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih lambat di triwulan ketiga akibat perang tarif dengan AS, walaupun bukan itu utamanya ya. Memasuki triwulan keempat, tensi kedua negara mulai mereda. Diharapkan ekonomi Tiongkok ke depan semakin pulih dan mendukung kinerja perekonomian Indonesia. Kinerja ekonomi Indonesia dan sebagian negara Asia Tenggara tetap resilient pada triwulan ketiga tahun 2025. Dengan berbagai perkembangan positif di global, ekonomi diharapkan semakin membaik ke depannya. Kalau kita lihat harga komoditas, masih bergerak fluktuatif. Batu bara, minyak, dan nikel, dan melemahnya harga nikel secara year on year ini mempengaruhi kondisi pendapatan kita. Secara man on man, batu bara menguat menjadi sekitar $109,5 per ton seiring tingginya permintaan negara importir utama. Minyak Brent naik tipis secara man on man, namun masih melemah secara year on year. Saat ini harga minyak berada di sekitar $63,6 per barel akibat risiko geopolitik dan surplus produksi OPEC+. Menurut penurunan kinerja batubara dan nikel menjadi tantangan bagi sisi penerimaan fiskal. Sementara penurunan harga minyak meredam tekanan belanja APBN
untuk subsidi dan kompensasi. Sementara itu, tembaga dan CPO dalam tren menguat secara year on year. Penguatan harga tembaga didorong kekhawatiran pengetatan supply dan berakhirnya government shutdown di Amerika Serikat. Ini memberikan dampak positif bagi penerimaan negara. Pergerakan komoditas ini juga berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia. Pada periode Januari hingga September 2025, surplus neraca perdagangan Indonesia masih terjaga dengan nilai kumulatif 33,48 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh sekitar 50,9% year on year dengan surplus bulanan 4,34 miliar dolar AS. Jadi kalau lihat dari sini, walaupun perekonomian dunia mengalami gejolak yang tidak menentu, kelihatannya pengaruh ke ekspor kita dan trade balance kita tidak signifikan, malah cenderung positif. Ini terlihat dari pertumbuhan trade balance yang 50,09% tadi. Secara year on year, ekspor tumbuh 11,4% dan impor naik 7,2%. Dan ini menunjukkan aktivitas industri dalam negeri makin aktif di tengah permintaan global yang masih kuat. Jadi kalau lihat dari sini sih, perlambatan ekonomi kita di sepanjang mungkin 8 bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam yang sudah kita perbaiki ya. Current account mencatatkan surplus pada triwulan ketiga 2025 sebesar 4 miliar dolar atau setara dengan 1,1% PDB. Surplus terutama ditopang oleh neraca perdagangan barang, sementara pendapatan primer konsisten negatif sebagai konsekuensi investasi langsung global di Indonesia melalui repatriasi keuntungan atau dividen. Neraca jasa tumbuh terbatas seiring tingginya perjalanan wisata WNI ke luar negeri dan implikasi jasa freight yang sejalan dengan aktivitas perdagangan Indonesia dengan pasar global. Kita lihat ke pasar keuangan domestik. Pasar keuangan domestik stabil dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia, didukung juga dengan koordinasi fiskal moneter yang solid. Risiko kurs menurun dan optimisme investor global membaik. Walaupun secara agregat terjadi outflow sebesar 180,92 triliun rupiah sejak Januari hingga 21 November 2025, kita juga melihat pembalikan di pasar saham dengan inflow signifikan selama November hingga 11,21 triliun rupiah. Pembalikan flow di pasar saham menunjukkan bahwa investor asing mulai melihat prospek ekonomi kita kelihatannya lebih baik dibanding sebelumnya. Mungkin mereka lebih optimis terhadap prospek kita dibanding sebelumnya. Di tengah tekanan outflow portfolio, stabilitas rupiah tetap dijaga hingga berada di kisaran 16.700 rupiah per dolar. Pergerakan nilai tukar yang stabil ini menandakan respons positif meredanya tensi global dan ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter Amerika Serikat. Untuk inflasi sampai dengan Oktober 2025, Indonesia tetap stabil inflasinya di 2,9%. Ini angka yang ideal untuk saya. Jadi kan BI targetnya 3 plus minus 1 ya. Ini 2,9 tuh inflasi yang ideal. Yang ideal tuh biasanya inflasi itu antara 2 sampai 3%. Jadi karena inflasi amat ideal, ini menunjukkan keberhasilan TPID maupun TP Pusat, Bank Sentral dan seluruh pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian dan Perdagangan untuk mengendalikan harga di pasar domestik sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus. Berikutnya, kita lihat kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, pada triwulan ketiga tumbuh 5,04%, didorong oleh permintaan domestik dan kinerja ekspor yang kuat, investasi yang resilient, serta optimalisasi belanja pemerintah. Dari sisi komponen pengeluaran, kalau kita lihat ya, konsumsi rumah tangga sebagai penyumbang besar PDB tumbuh solid 4,89% pada triwulan 3. Investasi PMTB tumbuh 5,04%, mencerminkan optimisme pelaku usaha. Ekspor meningkat kuat
9,91%, dan impor tumbuh rendah sehingga memperkuat net ekspor kita yang memberikan dorongan atau tambahan ke angka pertumbuhan kita. Konsumsi pemerintah tumbuh 5,49%, sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah di Q3 yang tumbuh tinggi dan akan terus diakselerasi di Q4. Kalau kita lihat di gambar sebelah mana kiri itu, kiri tengah, ada belanja pemerintah yang nomor 3 dari atas, kelihatan triwulan pertama mengalami kontraksi minus 1,37, triwulan kedua masih minus 0,33, triwulan ketiga ke 5 sekarang tumbuh positif 5,5%. Jadi di dua triwulan pertama tahun ini pemerintah belanjanya lambat sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi kita. Ini kita perbaiki dan ke depan saya pastikan di triwulan pertama tahun depan kita akan tumbuh terus, kita akan cegah belanja yang terlambat dari pemerintah sehingga dorongan keekonominya akan tetap kuat. Dari sisi produksi, sebagian besar tumbuh positif, manufaktur tumbuh 5,54%, perdagangan tumbuh 5,49%, transportasi 8,62%, serta informasi dan komunikasi 9,65%. Sektor konstruksi juga tumbuh stabil, sementara pertambangan sedikit terkoreksi karena moderasi harga komoditas di pasar dunia. Sementara itu, sektor pertanian yang didukung program prioritas pangan Presiden meningkat drastis dari 1,65% pada Q2 menjadi 4,93% pada Q3. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan petani, mendukung pengentasan kemiskinan, dan mencapai tujuan ketahanan pangan. Secara keseluruhan, konsumsi yang kuat, investasi yang terjaga, dan ekspor yang meningkat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Upaya pemerintah terus mendorong kontribusi industri bernilai tambah juga terlihat pada realisasi pertumbuhan sejumlah wilayah. Sulawesi tumbuh 5,8% next dan Jawa 5,2% dengan mengandalkan terutama dari industri pengolahan. Sumatera tumbuh 4,9% dan Kalimantan 4,7% disumbang oleh sektor pertanian dan perdagangan. Bali dan Nusa Tenggara tumbuh 4,7% dengan industri pariwisatanya. Kita lihat gimana kondisi masyarakat kita sekarang. Next. Optimisme masyarakat untuk konsumsi dan produksi semakin membaik, didorong kuatnya kepercayaan dan permintaan domestik. Dari sisi konsumsi, penjualan retail tetap melanjutkan tren positif. Belanja masyarakat juga terus menguat, terutama untuk barang tahan lama. Di sektor real, penjualan motor tumbuh 8,4% year on year, jadi sudah positif, tinggi. Sementara mobil menunjukkan perbaikan, itu walaupun masih negatif minus 4,4% angka terakhir, tapi negatifnya sudah berkurang amat signifikan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Saya pikir bulan ke depan penjualan mobil juga akan mulai positif lagi. Dari sisi produksi, sektor manufaktur ekspansi dengan PMI manufaktur di level 51,2 pada bulan Oktober. Angka ini mengindikasikan peningkatan output dan permintaan yang baru. Selain itu, masyarakat optimis melihat kondisi ekonomi ke depan dengan indeks ekspektasi ekonomi naik ke 133,4. Secara keseluruhan, tingginya optimisme dan produksi ekspansif menjadi pondasi kokoh pertumbuhan ekonomi ke depan. Kalau kita lihat gambar yang paling kanan bawah itu dari mungkin April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September turun ke bawah untuk indeks kepercayaan konsumen saat ini maupun ekspektasinya. Tapi kita lihat Oktober naik dengan signifikan ke level 121,2 untuk indeks kepercayaan konsumen. Artinya kita berhasil membalik optimisme masyarakat terhadap perekonomian kita. Jadi kebijakan yang kita kerjakan juga dengan dukungan DPR. Waktu saya minta Pak Misbakun untuk mendukung saya menyalurkan uang 200 triliun itu, beliau bilang jalankan juga, jadi saya aman. Kita jalankan dan dampaknya seperti itu. Kalau kita lihat ya, halaman berikutnya.
Next. Ini yang hijau adalah laju pertumbuhan uang, yang sebelah kiri, sebelumnya. Yang gambar kiri itu laju pertumbuhan uang. Sebelum kita injek uang ke sistem di bulan Agustus, itu hampir nol pertumbuhannya. Bahkan sebelum-sebelumnya hampir nol. Dampak dari penginjeksian uang yang 200 itu, saya nggak bisa tunjuk di sini. Saya nggak bisa tunjuk ya. Nunjuknya ke sana ya. Oh nggak kelihatannya. Ini ya Pak Ketua, ini sebelum kita injek uang sistem, di ekonomi itu kering sekali, jadi ekonominya melambat. Boleh kita bilang ekonomi sepanjang ini diperlambat habis-habisan. Tapi dengan setelah saya lapor Pak Presiden, dengan dukungan anggota DPR, waktu itu di belakang saya ngomong sama Pak Misbakun sama teman-teman, saya boleh injek uang 200 triliun, bukan injek, pindahkan uang 200 triliun ke sistem. Ini yang hijau naik ke atas. Itu tumbuhnya itu 13% lebih. Cuman di bulan Oktober turun sedikit lagi ke 7,8. Jadi agak kurang minyaknya. Jadi saya sudah dorong lagi ke sistem tambah 76 triliun. Jadi ini harusnya naik lagi ke atas. Jadi ini yang meminyaki ekonomi yang sebelumnya melambat. Tentunya kalau nggak ada dukungan DPR kan pasti saya nggak bisa menjalankan itu juga. Jadi teman-teman mungkin nggak tahu, saya sudah diskusi terus dengan Pak Ketua untuk mengizinkan saya memindahkan uang itu. Dan itu tidak merubah APBN. Jadi saya belum ekspansi fiskal sama sekali. Itu hanya memindahkan uang saya dari perbankan dari BI ke perbankan, yang akibatnya ketika uangnya seperti ini di sistem, itu masyarakat bisa memanfaatkan itu untuk ekspansi bisnis. Dampak yang pertama adalah tentunya bunga turun, suku bunga deposito turun, yang lain-lain juga turun, suku bunga pinjaman juga turun. Ini yang menstimulus ekonomi. Jadi ke depan akan kita pastikan terus agar APBN yang kita jalankan tidak ikut mencekik perekonomian kita dengan terus memperhatikan keadaan uang di sistem perekonomian. Dan saya berharap Komisi 11 terus mendukung langkah saya dalam hal ini, karena ini nggak ada ekspansi fiskalnya tetap sama, tapi kita manage dengan lebih bagus sehingga ekonominya bisa terus tumbuh. Kalau kita lihat pasar uang antar bank juga turun dengan amat signifikan ya. Jadi ketika bunga masuk ke sistem, uang masuk ke sistem seperti itu, bank punya uang, maka dia akan menyalurkan. Pertama yang gampang-gampang dulu, pasti dia pasar uang antar bank. Habis itu dia akan cari yang lain, sampai akhirnya terpaksa mereka akan menyalurkan kredit juga. Kredit juga sudah mulai tumbuh. Saya pikir akhir tahun akan mendekati 10%, karena full impact dari kebijakan seperti ini biasanya 2 bulan, 3 bulan di perekonomian baru kelihatan. Jadi saya expect ekonomi kita akan tumbuh lebih bagus di triwulan keempat tahun ini. Kalau sebelumnya 5,02 ya, triwulan ketiga, kita expect di triwulan keempat dengan hitungan ini, dengan stimulus ini, dengan stimulus yang lain-lain, BLTS dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di triwulan keempat bisa tumbuh 5,6 sampai 5,7%. Kalau itu terjadi, maka pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Yang kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2%. Untuk investor, pasar modal maupun pasar real maupun FDI, arah ekonomi akan menentukan sekali kepada keputusan mereka untuk merealisasikan rencana investasinya. Kalau Anda lihat di pasar saham kan sudah naik cukup signifikan. Mungkin sebagian orang bilang itu ya orang yang punya duit aja yang main di sana. Tapi untuk sebagian besar investor jangka panjang, itu memberi sinyal bahwa ada sesuatu perbaikan yang positif di sini. Itu sebagai flag pertama bahwa ada perbaikan yang positif di sini. Selama kita bisa menjalankan kebijakan yang terus berkesinambungan, saya pikir ekonomi kita akan semakin bagus, pasar saham akan semakin kuat, dan pelan-pelan investor jangka panjang juga akan masuk. Saya ingin tambahkan sedikit. Satu slide yang di luar ini survei yang dilakukan oleh satu lembaga,
Itu ada lembaganya, tapi ini yang saya bilang indeks keyakinan konsumen terhadap pemerintah. Ini sebetulnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, presiden, in a way juga menggambarkan kepada sistem politik kita. Jadi pada waktu kemarin ekonomi melambat, Anda lihat sendiri sini, dari bulan Juni, Juli, Agustus, September, ini turun ke level yang rendah sekali. Itu menggambarkan ketidakpuasan masyarakat ke kita semua, bukan ke saya, bukan kami aja, tapi ke semuanya. Sehingga gampang sekali mereka turun ke jalan. Jadi kalau kita tidak balik ekonominya, kita dalam keadaan yang bahaya, bukan DPR saja, pemerintah juga utamanya. Jadi langkah kita membalik dengan 200 triliun tambah 70 tadi, ini sudah berhasil men-trigger optimisme dan men-trigger sedikit ekonomi kita. Sehingga ketika mereka disurvei lagi, di bulan Oktober sudah naik ke level yang tinggi, di bulan November di level yang ini 118. Ini boleh bilang di level yang tertinggi sepanjang sejarah ini. Artinya, atas dukungan Komisi 11, restu Pak Presiden untuk menaruh uang 200 triliun dan memanage keuangan kita lebih baik, itu saja sudah bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi dan membalik arah ekonomi kita, menimbulkan momentum pertumbuhan ekonomi yang baru, sehingga masyarakat sudah puas lagi dengan sistem atau kebijakan yang ada. Kuncinya ke depan adalah kita harus jaga terus momentum perbaikan ini, jangan sampai hilang, hingga kita bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih tinggi lagi. Ketika masyarakat puas ke pemerintah seperti sekarang, harusnya demo akan lebih sedikit ke depan, dan pemerintah bersama DPR tentunya bisa memfokuskan untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat, fokus menjalankan program-program yang sudah disetujui oleh DPR untuk memastikan kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kalau yang kita bisa jaga sih, tahun depan kita bisa tumbuh 6% dengan tidak terlalu sulit, saya pikir. Oke, next. Itu ya. Ini untuk update kinerja ekonomi triwulan ketiga tahun 2025, Pak. Tadi berhubung Pak Ketua mengatakan ini adalah untuk update ekonomi, apakah kami harus masuk ke APBN-nya? Mohon petunjuk. Silakan, Pak. Saya lanjutkan. Next. Jadi indikator makro berkembang ke arah yang positif di tengah ketidakpastian global, apalagi domestiknya sudah ada perbaikan yang amat signifikan. Pertumbuhan ekonomi triwulan kuartal ketiga tahun 2025 tumbuh 5,04%, masih kuat untuk mempertahankan momentum pertumbuhan untuk mencapai target APBN 5,2%, seperti yang setelah saya katakan tadi. Sementara itu, inflasi hingga Oktober tercatat 2,86%, berada dalam kisaran yang ditetapkan oleh APBN 2,5% plus minus 1. Di sektor keuangan, nilai tukar rupiah bergerak stabil di 16.704 per dolar, terkendali sejalan menurunnya tensi perdagangan global dan ekspektasi pengetatan moneter Amerika Serikat. Nggak harusnya Amerika sebentar akan longgar lagi. Kondisi ini memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menyusun strategi moneter yang selaras dengan target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Orang selalu bertanya, kenapa bursanya kuat, ekonominya stabil, kok rupiah melemah. FDI itu perlu waktu untuk masuk ke sini, tapi selama kita bisa meyakinkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita semakin cepat ke depan, harusnya investor asing jangka panjang maupun pelaku bisnis dalam negeri akan melakukan ekspansi bisnisnya. Dalam keadaan seperti itu harusnya sih rupiah akan cenderung menguat. Sementara itu yield SBN 10 tahun konsisten menurun, berada di 6,11% sampai dengan 14 November 2025. Penurunan yield di tengah outflow asing menunjukkan dukungan demand dari investor domestik yang kuat. Ini sebenarnya bagus sekali, karena nanti kalau domestik yang menguasai sini, seperti di Jepang kan 95% domestic investor untuk obligasinya, yield kita tidak akan gampang digoncang oleh pergerakan investor asing. Jadi stabilitas ekonomi kita harusnya akan lebih baik. Penurunan ini mencerminkan level yield SBN yang masih menarik bagi investor
dan sekaligus menciptakan cost of fund lebih rendah bagi APBN. 6,11 ini salah satu level yang terendah sepanjang sejarah ya Pak Minto ya. Untuk sektor migas, harga minyak mentah tercatat $69 per barel, jauh di bawah asumsi APBN. Ini berdampak positif terhadap belanja pemerintah. Dinamika harga ini dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan respon kebijakan OPEC+. Terakhir, lifting minyak dan lifting gas masing-masing terrealisasi 580,3 ribu barel per hari dan 974 ribu barel setara minyak per hari untuk gas. Pemerintah terus mengoptimalkan lifting migas melalui peningkatan investasi dan pengembangan teknologi untuk mencapai target APBN.